Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-14 dari bab rubai, dan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke-15 masih dari bab rubai. Langsung saja bacakan. Wa 'anin nabiyyi alaihi salam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun nisyanudz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah wa dzakara al-hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya wa nadharahu ila man dunahu fid din. Yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun dzikrudz dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadharahu ila man fawqahu fid din wa nadharahu ila man dunahu fid dunya. Makalah yang ke-15 ini merupakan pengantikan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
annahu qal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda dari celakanya seseorang itu ada 4. Apa saja? Ya. Nisyanudz dzunubi al-madiyah, melupakan dosa yang telah dikerjakan di masa lalu. Wahiyya indallahi mahfuzah, ya, padahal dosa itu di sisi Allah betul-betul masih terjaga. Wa dzikrul hasanati, yang kedua, tanda-tanda dari orang yang celaka itu adalah menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu. Wala yadri aqubilat amruddat, padahal yang namanya kebaikan yang dilakukan itu dia tidak tahu itu apakah kebaikannya itu diterima atau ditolak, ya. Wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya, dan yang merupakan tanda dari kecelakaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu memandang ila man fawqahu, kepada orang yang ada di atasnya, fid dunya, dalam urusan dunia. Wa nadharahu ila man dunahu fid din, dan melihatnya kepada orang yang selainnya, yang di bawahnya justru, tapi dalam urusan agama, ya. Yaqulullah, Allah bersabda, aradtuhu, aku sebenarnya itu menghendaki dia, walam yuridni, tetapi dia tidak menghendaki aku, fataraktuhu, maka aku tinggalkan dia. Wa alamatu sa'adati arba'atun, ya. Kalau tadi itu ada 4 tanda celakanya seseorang, yang berikutnya ini adalah tanda bahagianya seseorang, ya. Nah, tanda bahagia seseorang ini persis merupakan kebalikan, ya, dari tanda celakanya seseorang tadi itu, ya. Apa itu? Ya, dzikrudz dzunubil madiyah, ya, orang yang senantiasa ingat dengan dosa yang sudah dilakukan di masa lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, lalu melupakan kebaikan yang sudah lalu. Wa nadharahu ila man fawqahu fid din, ya, dan termasuk juga tanda orang yang bahagia itu adalah ketika dia bisa melihat orang yang di atasnya dalam urusan agama. Wa nadharahu ila man dunahu fid dunya, dan orang yang melihat orang-orang yang di bawahnya dalam urusan dunia, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam makalah yang kelima ini, ya, adalah tanda-tanda orang yang celaka, dan sebaliknya tanda-tanda orang yang bahagia, ya. Tanda orang celaka ada 4, ya. Tanda orang yang bahagia juga ada 4, dan persis kebetulan antara tanda orang yang celaka dengan orang yang bahagia itu merupakan kebalikannya saja, ya. Nah, sehingga nanti akan kita bahas, ya, yang pertama bagian yang merupakan tanda-tanda kecelakaan,
atau celakanya seseorang maksud saya ya. Dan yang kedua nanti di kesempatan lain kita akan bicarakan mengenai tanda-tanda bahagianya seseorang. Baik, ya, mari kita sekarang bahas ya dengan lebih panjang tentu saja dengan membaca syarah dari Imam Nawawi ya. Tadi itu merupakan matan ya. Jadi yang merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi, lalu yang kita bahas berikutnya ini dawuhnya Kanjeng Nabi yang kemudian diberi syarah, diberi penjelasan oleh Imam Nawawi. Ya. Saya ulangi dengan membaca matannya, lalu kemudian kita baru lanjutkan dengan menjelaskan syarah dari Imam Nawawi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi kita bersabda, alamatus saqawati arba'atun. Ya, tanda orang yang cilaka itu atau tanda celakanya seseorang itu ada 4. Minal umuri maksudnya ya 4 perkara ya. Nah, yang pertama nisyanudz dzunubil madiyah ya. Melupakan dosa yang telah lalu. Min ghairi nadamin 'alaiha. Jadi orang ketika melakukan dosa yang sudah lalu itu kemudian lupa ya, atau sengaja melupakan, memang ya, tidak hanya sekedar lupa, sengaja melupakan dan tidak pernah menyesal sama sekali dengan dosa yang telah dilakukan itu ya. Wahia ya, padahal ya, yang namanya adzunub itu atau dosa yang telah lalu itu ai wal halu annaha indallahi ta'ala mahfuzah. Maksudnya ya keadaan dosa itu yang sesungguhnya indallahi di sisi Allah mahfuzah, terjaga ya, tersimpan ya. Nah, mahfuzah ini, terjaga ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan cukup singkat, ai madbutatun ya. Ya maksudnya apa? Maksudnya dosa itu tercatat, rapi catatannya ya. Ya, bi'adadiha. Dari segi apa? Kuantitasnya ya. Jadi berapa kali dia melakukan dosa ya. Ya. Itu apa saja, itu catatannya lengkap itu ya. Wa zamaniha, waktunya kapan dosa itu dilakukan ya, juga lengkap catatannya ya. Bahkan juga wa mahaliha ya, lokusnya ya, tempat ketika dosa itu dilakukan ya, jadi lengkap ya. Ya. Tempatnya ya, kapan dilakukan, bahkan kuantitas dari dosanya itu dilakukan berapa kali itu, catatannya lengkap sekali itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang ya tidak mungkin bisa dilupakan sebenarnya dosa itu ya. Ya. Nanti semuanya dicatat oleh Allah kok dilupakan ya. Tahu-tahu nanti sampai di akhirat ya, dikiranya dia sudah lupa, tidak ada dosa, itu ternyata daftarnya dosanya sak pirang-pirang itu ya. Ditunjukkan begitu ya, catatan amalnya itu, waduh ternyata
sak pirang-pirang itu catatan dosanya itu apa saja, dilakukan kapan, ya, di mana, itu ada catatnya semua itu, ya. Wah, besok itu kan semuanya kan ditunjukkan toh, ya, ditunjukkan di hadapan kita rapot kita itu. Nah, nanti kita akan melihat itu, ya. Nah, orang yang melupakan mungkin kaget besok itu loh, rumang sana rada dosa, ya, jebule dosane sak pirang-pirang, ya. Jadilah karena itu ini sekali lagi ciri yang pertama itu, ya. Ya, jadi kalau orang kok sampai ketika berbuat dosa kok kemudian melupakan, wah itu alamat celaka, ya, alamat cilaka, ya. Ya karena apa? Kalau orang itu berbuat dosa kok kemudian melupakan, tidak menyesali dan tidak meminta maaf, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi itu pasti, ya, dosa itu masih tersimpan, masih tercatat, ya tiba-tiba besok oleh Allah ditunjukkan ini loh dosa-dosamu, tinggal kemudian menerima siksanya, ya. Nah mestinya ya itu dosa itu ya diingat, ya, dengan diingat itu lalu kemudian seseorang itu lalu kemudian akan senantiasa menyesali itu dosa yang sudah dilakukan itu sekecil apapun. Kalau terkait dengan dosa jangan lupa, ya, diingat, ya, supaya apa? Supaya kalau ingat terhadap dosa yang dilakukan itu lalu kemudian ada penyesalan, dan kalau ada penyesalan itu berarti dia ada upaya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya itu dihapus oleh Allah itu. Jadi meskipun toh dulunya ada catatan dosanya, tapi kalau catatan itu kemudian pernah disesali, pernah dimintakan ampun, itu ada peluang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah diampunkan itu, ya dosa itu sebanyak apapun kemudian dalam bahasa Al-Qur'an itu bisa dihilangkan, ya, bisa dihapus, ya. Begitu, bisa ditutupi, ya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu macam-macam istilah dalam penghapusan dosa itu. Kalau orang itu menyesal dan mohon ampun itu, ya, bukan kok tidak ada catatannya, ada catatannya itu. Uang semua amal kita itu ada catatannya, tapi kemudian oleh Allah ditutupi itu, ya, yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menutupi itu. Nah kalau sudah tutupi tidak kelihatan, ya. Ya, makanya kita itu ya kalau bisa senang itu menutupi kesalahan orang lain itu. Kalau kita senang menutupi kesalahan orang lain, nanti salah kita oleh Allah juga ditutupi nanti di akhirat itu, ya. Begitu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang biasa menutupi kesalahan orang lain itu ditutupi nanti. Jadi ya diampuni, betul diampuni, tapi sekali lagi istilah teknisnya dalam Al-Qur'an itu macam-macam itu. Jadi ada yang model sekali lagi ditutupi, ya. Ada yang dihapus, ya, dihapus, ya, diputihkan, pemutihan, nah betul, pemutihan begitu, ya, pemutihan di step gitu, ya. Ada yang ditipek gitu, kira ditutupi gitu, ya. Ada yang dihapus itu, ya. Begitu. Intinya ya kalau kita mau menyesali dan mau mohon ampun itu ya catatannya pasti ada, malaikat itu mencatat seluruh amal kita. Tapi nanti itu di sana itu, oh ternyata catatan itu sudah tidak ada semua kalau kita hapus itu. Tapi kalau orang kok tidak pernah menyesali, tidak pernah mohon ampun, ya itu dosa itu kemudian bertumpuk-tumpuk, ya. Dan seperti yang dulu sudah pernah sampaikan, kalau orang itu berbuat dosa itu, ya, dan kalau itu tidak diampunkan, itu kalau menurut teori Al-Ghazali itu kan kemudian lalu bisa menambah titik noda di dalam hati kita itu, ya. Semakin banyak dosa, titik itu semakin
banyak sehingga kemudian lalu ya maka kemudian hatinya menjadi gelap itu, dan kalau sudah menjadi gelap itu tidak semakin baik hidupnya itu. Jadi semakin buruk, semakin buruk, semakin ngawur, semakin ya enah biasanya itu. Ya, nah itu. Ya, nah sehingga sekali lagi, nah itulah yang kemudian menjadikan dia celaka itu. Ya, jadi hati-hati ini ya. Jadi sekali lagi terkait dengan dosa, ya jangan dilupakan, karena Allah tidak melupakan dosa itu. Ada catatannya semua. Ya, baik, itu yang pertama. Ya, wa dzikrul hasanatil madiyah. Ya, jadi yang kedua ini kebalikan ya. Kalau tadi melupakan dosa, nah yang ini malah sebaliknya ya, zikrul hasanat, kebaikannya itu disebut-sebut terus ya, bil qalbi, dengan hati ya, tentu saja ya, ya dengan hati ya tentu saja. Tidak, biasanya orang kalau terkait dengan yang baik-baik itu sok disebut-sebut itu ya, jadi apa namanya, nah itu juga tanda celaka itu ya. Walayadri, padahal dia tidak tahu sebenarnya itu ya. Aku bilat ayil hasanati ya, maksudnya apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi itu diterima oleh Allah ya, amruddat atau ditolak ya. Kalau seandainya dia punya amal baik sekalipun itu tidak layak disebut, karena apa, yang bersangkutan itu tidak tahu sebenarnya apakah amalnya itu diterima apa ditolak ya. Ya, lah kok kemudian disebut-sebut terus ya. Ya, alamat cilaka itu kalau orang kok menyebut-nyebut amal baiknya itu. Ya. Jadi kalau amal baik mestinya justru malah harusnya dilupakan ya, tapi malah justru disebut-sebut itu. Ya. Padahal amal baik itu sekali lagi belum tentu diterima atau ditolak kok sudah disebut-sebut terus ya. Ya. Ya kalau diterima, ya kalau enggak kan berarti sama aja tidak ada amal sebenarnya itu. Dan memang repotnya lagi kalau amal baik itu disebut-sebut, itu ya hilang itu malah justru pahalanya itu. Ya. Jadi dalam apa namanya, dalam Al-Qur'an itu ada itu ya, peringatan kepada kita yang menyatakan jangan kamu berinfak itu dengan menyebut-nyebut infak kamu itu, dan apa adza itu dengan menyakiti orang yang diberi ya. Kan ada orang gitu kan ya, kalau infak itu waduh disebut-sebut terus ya, kowe iki ora tak apa jenenge, ora tak bantu, ora tak openi, ora tak ya, wah dadi apa ya, jadi diundat-undat ya. Jadi bahasa Jawanya betul, jadi nyebut-nyebut itu mengundat-undat ya, diundat-undat yang baik-baik itu diundat-undat ya, disebut-sebut terus itu ya. Ya, dan sampai bahkan malah menyakiti orang yang dibantu itu. Wah, kalau seperti itu apa namanya, pahala yang apa namanya sudah didapat sebenarnya dengan beramal baik itu kemudian akan bisa malah hilang gitu ya, malah hilang ya. Jadi ini tanda apa namanya, tanda apa tadi, tanda celaka yang kedua ya. Ini tidak usah panjang-panjang lah, yang ini biasa dalam kehidupan sehari kita paham itu ya. Ya. Dan apa namanya, yang perlu kita apa namanya, pahami betul itu tadi ini ya, mengapa kok sampai tidak boleh menyebut-nyebut itu ya. Kita itu sekali lagi tadi itu tidak tahu persis amal kita itu ya, apakah diterima atau ditolak itu ya. Ya, makanya saya sudah pernah menyampaikan dia dalam
satu kesempatan yang menyatakan bahwa terkait dengan amal ibadah itu memang amal kebaikan itu memang sebenarnya di dalam diri kita sebagai seorang muslim itu hendaknya ada dua sikap sekaligus sebenarnya, ya. Ada rasa optimisme, ya, bahwa amal kita itu diterima oleh Allah, ya. Tapi juga tidak boleh optimisme titik berhenti, ya. Justru juga terkait dengan amal kita yang baik-baik itu kita harus ada sikap pesimisme juga, kekhawatiran juga. Ya, jadi di satu sisi ada optimisme amal kita atau ibadah kita, kebaikan kita diterima Allah, tapi di sisi lain khawatir. Nah, kalau khawatir kan, ya tadi itu dengan khawatir, insya Allah orang tidak akan menyebut-nyebut itu. Wong belum tentu diterima kok disebut-sebut itu. Itu ya. Ya terutama yang terkait dengan ibadah haji itu misalnya itu. Oh itu memang ya memang harus ada itu. Ya di satu sisi kita harus berharap ya, terus yang seperti kemarin tadi saya sampaikan itu di tempat Pak Nur Salim kemarin itu ya. Nah, ibadah haji ini seumur hidup sekali ya toh. Nah orang nanti diterima ini piye gitu loh. Oleh karena itu kita betul-betul memohon itu pada Allah itu. Semoga ibadah kita diterima itu. Ya. Terus penerus, makanya sampai minta didoakan orang, ya, doanya sendiri berkali-kali berdoa terus itu ya. Ya. Begitu. Tapi di satu sisi juga khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir waduh jangan-jangan tidak diterima. Ya, kalau nggak diterima kan tadi kemudian lalu apa namanya, tidak mungkin orang itu kemudian menyebut-nyebut apalagi sampai sombong dengan amal baiknya, itu tidak mungkin. Ya begitu. Ya. Jadi sekali lagi ya yang kedua ini intinya adalah kalau ada seseorang kok kemudian senang menyebut amal-amal kebaikannya, wah aku wis begini, wah itu malah justru alamat celaka itu, ya, alamat celaka, ya. Wah rupa-rupanya ya hanya sampai di sini saja ya. Saya maunya tadi menyelesaikan semua yang 4 terkait dengan ciri yang celaka itu, ternyata hanya baru sampai 2. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Jadi masih ada 2 ciri orang yang celaka, yaitu yang melihat orang-orang yang di atasnya dalam hal urusan dunia, dan yang keempat orang-orang yang melihat orang lain justru malah yang lebih rendah di urusan agama. Itu termasuk juga yang celaka. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya. Dan mari pagi ini kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.